Gue jadi kepikiran Maura setelah lihat tongkat tadi. Itu bener punya Maura nggak ya? Tapi kenapa coba Maura bisa ada di taman itu? Begitu tadi pas gue balikin mobil Maura ke apartemen buat ganti Vespa juga, gue tadi nggak sempat ngecek Maura udah pulang atau belum. Aduh, gue jadi nggak tenang kayak gini. Tristan, kamu tuh kenapa sih? Kok semenjak tadi habis ke taman kamu jadi diem banget? Masa sih? Perasaan kamu aja kali. Anyway, gimana hari ini? I mean, are you having fun? Apakah kamu happy sama hari ini? Karena aku harap kedepannya kita bisa terus jalan terus kayak gini. Yes, pastinya kok aku happy. Tapi apa menurut kamu yang kita lakuin semua ini benar? Kamu kan tahu, kita masing-masing ya ada seseorang di dekat kita. Ya, iya aku paham banget sama maksud kamu. Tapi aku gak bisa bohongin perasaan aku kan. Belum. Apa menurut kamu kita gak bisa bersatu lagi? I really don't know. Aku bener-bener gak bisa jawab itu sekarang. I mean, we love each other. Kita saling mencintai, kita saling nyaman. Tapi waktunya aja yang gak tepat. Aku masih berharap ada happy ending dari hubungan kita. Sepertinya Maura masih kaget dengan pengakuan soal perasaanku tadi. Karena dari dulu, perasaanku memang masih sama ke Maura. Kenapa Vito ngungkit lagi sih soal perasaan dia ke aku? Padahal pikiranku lagi dipenuhi oleh Tristan. Maura, apa yang tadi aku ungkapin ke kamu, itu benar. Perasaan aku ke kamu gak pernah berubah. Sedikit pun. Aku gak mau bahas soal itu. Aku lapar. Kita bisa makan dulu? Oke. Pak Salib, tolong anterin kita ke kafe atau restoran yang paling dekat dari sini. Baik, Mas. Ini kita bentar lagi nih udah mau nyampe di Lotus Cafe nih. Gimana nih, Mas? Boleh, gak apa-apa. Baik, Mas. Nyerah gak? Gantian ya, mau gantian. Kenapa bilang ragus? Ayo, nyerah gak? Nyerah gak bilang ragus? Ayo, nyerah gak bilang ragus? Ayo. Kamu yang ragu. Loh, mau kemana? Aku bisa kirim rekaman Mel bersama Tristan tadi ke Rizky. Supaya Rizky bisa mengikat Mel dan mempercepat niat dia buat melamar Mel. Ya, di mana? Sini, Oh, stop bentar. aja, stop. Ya, Loh, tapi ini kan masih jauh dari rumah kamu. nggak apa-apa aku jalan. Loh, kenapa ya? Iya, kamu kan tahu kalau misalnya Rizky orangnya nggak bisa ketebak. Kalau misalnya tiba-tiba dia ada di rumah gimana? Jadi nggak apa-apa, aku jalan aja ya. Oke, aku ngerti kok. Apa ya? Ya udah kalau gitu aku jalan dulu. Ya. Bye. Oke. Ada yang kelupaan nggak ya? Ini ya. Sorry. It's okay. Ya udah. I'm so happy today.
Tapi gue juga jadi serba salah sama semua ini. Mel, kamu dari mana aja sih? Kamu sendirian? Kok kamu ngeliatin ke belakang terus sih? Emangnya ada siapa? Oh, nggak ada siapa-siapa kok. Yang benar. Ya kan tadi aku udah bilang nggak ada siapa-siapa. Kok kamu ngeyel banget sih? Mel, saya tuh khawatir banget sama kamu tau nggak? Apalagi kamu pulang sendirian kayak gini. Ya aku emang lagi pengen aja jalan gitu dari depan. Sekalian olahraga kan. Sikap Mel kelihatan aneh banget. Gue yakin. Dia pasti nggak jujur sama gue. Mel pasti nyembunyiin sesuatu. Ya udah Ki, aku capek banget. Kalau gitu aku mau tidur, aku ngantuk. Aku masuk dulu ya. Mel, tunggu Mel. Pipi kan udah bersih, udah ganti baju. Makin cakep loh, Pi. Pipi, cepet bangun ya, Pi ya. Ya, Pi. Mel, tunggu. Mel, saya mau bicara sama kamu, Mel. Rizky, Mel. Kenapa sih ribut-ribut? Bentar ya, Pi. Tadi kan aku udah bilang, aku mau istirahat, aku mau tidur, aku capek. Ngerti? Mel, saya cuma mau make sure. Kamu dari mana? Soalnya kamu kelihatan nutupin sesuatu dari saya. Aduh Ki, nutup-nutupin apa lagi sih? Tadi kan pas sebelum aku berangkat dari kantor, aku udah jelasin ke kamu aku mau kemana. Aku mau temuin temen aku. Kau masih aja sih curigaan? Oke, kamu emang pamit. Kamu emang punya alasan. Tapi sikap kamu kelihatan gak jujur sama saya, Mel. Ki, bisa gak sih stop? Jangan bikin aku emosi deh. Cukup. Ini kan udah malam. Kenapa malah ribut di sini? Jelas-jelas kalian tahu Pipi itu lagi sakit. Ya Rizky tuh. Rizky yang cari gara-gara. Gak percayaan sama aku. Rizky, kita bisa bicara sebentar di teras. Ayo. Iya, Tante tahu kamu tuh sama Mel lagi sama-sama emosi, Rizky. Kalau kamu paksain nih ya ngobrol sama Mel, kalian lagi sama-sama capek. Yang ada kalian tuh makin emosi. Dan kalau udah emosi apa? Masalahnya makin panjang. Maafin saya, Tante. Saya emosi karena Mel udah bohongin saya. Dia nekat ketemu sama Tristan, Tante. Kamu lihat sendiri sama mata kepala kamu. Tante tuh tahu kalau kamu tuh sayang banget sama Mel. Dan kamu gak mau kan kehilangan Mel? Tapi perasaan Tante udah pernah ya ngomong ke kamu. Kalau kamu tuh harusnya sabar dan kasih ruang ke Mel. Karena kamu harusnya tahu yang namanya perasaan tuh gak bisa dipaksain. Tante, tapi saya udah coba sabar. Tapi kalau ternyata begini terus, saya juga gak bisa terima, Tante. Rizky, kamu tahu kan sifatnya Mel gimana? Kalau kamu terus desak dia, yang ada Mel itu makin marah. Apalagi kamu tuh nuduh Mel jalan sama Tristan. Tapi kamunya sendiri nggak ngelihat kan? Feeling saya yang berbicara seperti itu, Tante. Meskipun saya nggak bisa buktiin, tapi saya yakin Mel udah bohongin saya. Seandainya feeling kamu benar. Tante tuh yakin Mel lakuin itu pasti dia punya alasan. Di sini Tante tuh sama sekali bukannya ngebelain Mel. Dan Tante juga sama sekali nggak ngebenerin apa yang kamu lakuin ya, Ki. Tapi Tante juga minta kamu introspeksi diri. Harusnya kamu juga mikir kenapa hal ini bisa sampai terjadi, Rizky.
Dan Rizky, segala sesuatu apapun yang dipaksain, hasilnya gak akan baik. Itu termasuk perasaan kamu sama Mel. Jadi sekarang lebih baik kamu pulang ya. Jadi nanti kalau kamu sama Mel sama-sama udah tenang, saat itu kalian bisa ngobrol untuk selesai masalahnya. Ya udah tante. Saya pamit dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Permisi tante. I think you two should talk to each other. Biar suasananya nggak canggung begini. Saya pamit pulang aja ya. Biar saya nggak ganggu kalian. Pak Regar mau pulang kemana? Kayaknya saya mau pulang ke rumah saya aja deh, Prince. Kepala saya pusing dari kemarin ngawasin Bu Soraya terus. Saya pengen istirahat dulu, ya. Yaudah Pak Regar, hati-hati ya. Kalian berdua juga baik-baik aja ya. Kalau ada apa-apa, hubungin saya. Oke? Bye-bye. Aduh. Putri pasti kepikiran banget soal ini. Sampai makan malamnya aja nggak disentuh sama sekali. Jelaslah aku mikirin soal ini. Mana mungkin aku bisa biarin begitu aja. Mas? Cek. Selamat malam semuanya. Malam ini saya ingin mempersembahkan lagu kepada wanita yang sangat spesial dalam hidup saya. Saya berharap lagu ini bisa sedikit membuat dia lebih tenang, sedikit menenangkan hati dan pikiran dia, dan mungkin sedikit mengingatkan dia bahwa apapun masalah yang kita lewati, rasa cinta saya kepada dia gak akan pernah berkurang. It's for you to fix this correct. Ini sebuah lagu merindu, hanya ku buat untuk dirimu, untuk temani saat sepimu, saat ku jauh dari matamu. Memang jarang kita jauh, memang jalan ini tak mudah. Tetapkanlah untuk melangkah hingga saatnya telah tiba. Pangeran selalu bisa nenangin perasaan aku. Bahkan Pangeran mau ngelakuin apa aja supaya aku bisa senyum lagi. Tapi masalah ini terlalu berat dan harus diselesain. Gak bisa dibiarin begitu aja karena pasti semuanya akan semakin rumit. Untuk temani saat sepimu, saat ku jauh dari matamu. Memang jarak kita jauh, memang jalan ini tak mudah. Tetap